hebatku, berjumpa lagi dalam Buku Latif hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang dekat dengan kita. Tapi sebelum masuk ke materinya, apakah teman-teman hebat semangat pada hari ini? Kurang semangat. Ayo, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dan dandang, ding ding ding, dung dung dung, dan dandang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Pada pembelajaran hari ini, kita tidak belajar di luar kelas, tapi Ibu akan bawa kalian ke luar ruangan yang luas dan hijau. Sudah siap? Ya, sekarang Ibu mau menunjukkan sulap terlebih dahulu. Nanti anak-anak hebat harus menghitung 1, 2, dan 3. Ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah berada di luar kelas. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita akan belajar tentang sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu panas matahari. Ayo, sekarang siapa yang suka belajar di luar ruangan atau yang sering bermain di luar ruangan? Nah, seperti yang Ibu rasakan di sini, hari ini cuacanya panas sekali. Mataharinya sangat cerah di sini. Tapi pernah tidak kita merasakan mengapa ya semakin hari matahari terasa semakin panas? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, ayo ikut Ibu untuk menyimak video ini sampai akhir. Stay tune. Coba teman-teman hebat perhatikan. Ini adalah rumah kaca, tempat petani menanam sayur ataupun bunga. Dindingnya terbuat dari kaca supaya panas matahari bisa masuk tetapi tidak dapat keluar lagi. Oleh karena itu, di dalam rumah kaca akan terasa jauh lebih hangat daripada di luar. Udara hangat itu membantu tanaman tumbuh dengan baik, terutama di daerah yang udaranya dingin. Nah, ternyata bumi kita juga punya rumah kaca alami loh. Tahukah kamu bahwa bumi memiliki lapisan udara yang bernama atmosfer? Lapisan udara ini berfungsi seperti kaca pada rumah tanaman tadi. Lapisan ini menahan sebagian panas matahari agar bumi tetap hangat dan bisa dihuni oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Ketika sinar matahari sampai ke bumi, sebagian panasnya dipantulkan kembali ke luar angkasa. Tetapi, sebagian lagi tertahan oleh gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan juga nitrogen oksida. Karbon dioksida dihasilkan dari kendaraan dan juga pembakaran bahan bakar. Sementara metana berasal dari kotoran hewan ternak dan pembusukan sampah. Sementara itu, nitrogen oksida dihasilkan dari pupuk pertanian dan limbah industri. Gas-gas ini dapat kita sebut sebagai gas rumah kaca karena memiliki sifat yang mirip kaca, yaitu menahan panas agar tidak lepas keluar. Kalau jumlah gas rumah kaca ini seimbang, suhu bumi tetap hangat dan nyaman untuk kehidupan. Namun, kalau semua panas matahari dipantulkan keluar, bumi akan menjadi sangat dingin dan tidak dapat ditinggali. Bahkan, bisa membeku sampai minus 18 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau gas-gas rumah kaca ini terlalu banyak, panas matahari akan terperangkap lebih lama dan suhu bumi akan meningkat terus-menerus. Itulah yang menyebabkan bumi kita mengalami pemanasan global atau global warming. Sekarang, apa yang membuat gas-gas rumah kaca ini terus bertambah? Jawabannya adalah
aktivitas manusia. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada asap kendaraan bermotor. Setiap kali kita menyalakan motor atau mobil, bahan bakar seperti bensin dan solar terbakar dan menghasilkan gas karbon dioksida. Semakin banyak kendaraan di jalan, semakin banyak pula gas ini dilepaskan ke udara. Selanjutnya, asap dari pabrik dan juga pembakaran batu bara. Banyak pabrik menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Proses ini melepaskan gas karbon dioksida dan karbon monoksida dalam jumlah yang besar. Gas-gas ini membuat udara tercemar dan panas lebih mudah terperangkap di atmosfer. Penebangan hutan juga berpengaruh pada pemanasan global. Kita semua tahu, pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dari udara dan menghasilkan oksigen. Kalau pohon ditebang sembarangan, maka penyerap gas karbon dioksida akan berkurang drastis. Akibatnya, gas itu menumpuk dan membuat suhu bumi semakin panas. Dan yang terakhir, yang paling sering kita lakukan adalah sampah rumah tangga dan plastik. Ketika sampah menumpuk dan membusuk, terutama plastik dan sisa makanan, gas metana dan karbon dioksida juga dihasilkan. Jika sampah dibakar, polusi udara juga semakin parah. Aduh, bahaya ya ternyata kalau efek rumah kaca itu sangat berlebihan. Tapi tenang aja teman-teman hebat, semua belum terlambat. Kita bisa membantu mengurangi efek rumah kaca dengan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Mulailah dengan menanam pohon kecil di rumah atau di sekolah. Yang kedua, kita dapat menghemat listrik dengan cara matikan lampu, televisi, dan kipas angin jika tidak digunakan. Semakin hemat energi, semakin sedikit bahan bakar fosil yang dibakar untuk listrik kita. Selanjutnya, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalau jaraknya dekat, ayolah kita bisa biasakan berjalan kaki atau bersepeda saja. Selain sehat, juga membantu mengurangi polusi udara loh. Dan yang paling penting adalah mengurangi plastik sekali pakai. Gunakan tas kain, botol minum, dan juga sedotan logam agar sampah plastik tidak menumpuk. Selain itu, kita juga tidak boleh membakar sampah sembarangan. Membakar sampah memang cepat, tapi asapnya berbahaya dan menambah gas rumah kaca di udara. Teman-teman hebat, hari ini kita belajar bahwa energi matahari adalah sumber kehidupan. Tanpa matahari, bumi akan dingin dan gelap. Tapi, jika panas matahari terperangkap terlalu banyak di atmosfer, bisa berbahaya bagi kehidupan. Jadi, mulailah dari hal kecil dengan menanam pohon, menghemat energi, dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Karena perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil. Jagalah bumi, rumah kita bersama. Sekecil apapun tindakan baikmu, akan berarti besar bagi alam sekitar kita. Nah, itu tadi penjelasan kita tentang efek rumah kaca. Mulai dari pengertian, dampak, manfaatnya juga ada, lalu penyebabnya, serta solusi untuk mengurangi efek rumah kaca. Bagaimana? Apakah hari ini pengetahuan teman-teman hebat menjadi bertambah? Alhamdulillah. Sekian video dari Ibu hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.